Kisah ini bermula dari perjalanan hidup seorang pria bernama Asif Aziz, seorang miliarder properti yang dijuluki banyak orang sebagai Mr. West End karena kepemilikannya atas berbagai bangunan strategis di jantung kota London. Namun di balik kekayaan dan pengaruhnya, terdapat sebuah pengalaman sederhana yang mengubah cara pandangnya tentang arti kepemilikan, kekuasaan, dan tanggung jawab sosial. Pada suatu hari, ketika berada di pusat kota London, Aziz hendak menunaikan salat di sebuah hotel tempat ia singgah. Ia bukan datang untuk meminta fasilitas mewah, hanya ruang kecil untuk beribadah. Namun, permintaannya ditolak. Tidak ada ruangan yang disediakan, tidak ada alternatif, bahkan tidak ada empati. Aziz keluar dari hotel itu dengan perasaan campur aduk, sedih, kecewa, dan bertanya-tanya mengapa di kota besar yang menjunjung kebebasan beragama, seseorang masih bisa merasa asing saat ingin menjalankan keyakinannya sendiri. Pengalaman tersebut tidak langsung membuatnya marah atau dendam. Justru, ia menyimpannya sebagai pelajaran hidup. Aziz menyadari bahwa masalah itu bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang ribuan muslim lain yang setiap hari bekerja, berwisata, dan hidup di pusat kota London tanpa memiliki ruang yang layak untuk beribadah. Ia melihat sebuah celah besar antara slogan toleransi dan realitas di lapangan. Dari sinilah muncul benih niat dalam hatinya. Jika ia memiliki kemampuan dan akses, maka ia akan menciptakan ruang yang bukan hanya terbuka bagi muslim, tetapi juga menjadi simbol bahwa ibadah tidak seharusnya terpinggirkan oleh hiruk-pikuk dunia modern. Beberapa tahun kemudian, kesempatan itu datang dalam bentuk sebuah bangunan ikonik bernama London Trocadero. Gedung ini berdiri di kawasan strategis di antara Piccadilly Circus dan Soho, pusat hiburan yang tak pernah tidur. Dahulu, Trocadero dikenal sebagai pusat permainan dan bioskop yang ramai dikunjungi wisatawan. Melalui perusahaannya Criterion Capital, Aziz membeli kompleks Trocadero seharga sekitar 220 juta sterlin pada tahun ke-2005. Banyak orang mengira pembelian itu murni strategi bisnis karena kawasan tersebut adalah lahan emas. Namun di balik keputusan itu, Aziz menyimpan visi yang lebih besar. Ia ingin mengubah sebagian area Trocadero menjadi ruang ibadah yang layak, modern, dan terintegrasi dengan kehidupan kota. Gagasan tersebut tentu tidak mudah diwujudkan. Mengubah bangunan hiburan menjadi masjid di pusat kota London bukanlah hal yang biasa. Aziz harus menghadapi berbagai tantangan, birokrasi yang panjang, penolakan sebagian warga, hingga kekhawatiran tentang keamanan dan kapasitas. Rencana awalnya adalah membangun masjid dengan daya tampung sekitar 1.000 jemaah. Namun pada tahun 2020, proposal itu ditolak karena adanya protes dan kekhawatiran bahwa jumlah tersebut terlalu besar untuk kawasan hiburan yang padat. Bagi sebagian orang, penolakan ini mungkin menjadi akhir dari mimpi. Namun bagi Aziz, ini hanyalah rintangan yang menuntut pendekatan baru. Alih-alih menyerah, ia memilih menyesuaikan rencana. Ia berdialog dengan pemerintah kota, arsitek, dan komunitas setempat. Ia mengurangi kapasitas, mengubah desain, serta memastikan bahwa masjid yang dibangun tidak mengganggu fungsi utama kawasan tersebut sebagai pusat pariwisata. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun, penuh dengan diskusi dan kompromi. Hingga akhirnya pada Mei tahun 2023, izin resmi diberikan oleh Westminster City Council untuk desain yang telah direvisi. Masjid itu diberi nama Piccadilly Prayer Space, sebuah ruang ibadah 3 lantai dengan kapasitas sekitar 390 jemaah. Keberadaan Piccadilly Prayer Space menjadi simbol perubahan. Di tengah gemerlap neon, teater, dan pusat hiburan, kini berdiri sebuah tempat sunyi untuk bersujud dan merenung. Masjid ini tidak berdiri terpisah
dari dunia modern, melainkan menyatu dengannya. Ia terletak di area basement dan lantai dasar, sementara di lantai atas tetap beroperasi sebuah hotel besar bernama Sethwell Hotel ini. Menunjukkan bahwa fungsi komersial dan spiritual bisa berdampingan, bukan saling meniadakan. Para pekerja muslim di kawasan tersebut kini tidak perlu lagi berjalan jauh untuk menunaikan salat. Wisatawan muslim pun memiliki tempat untuk berhenti sejenak dari rutinitas jalan-jalan mereka. Lebih dari sekadar bangunan, masjid ini menjadi cerminan filosofi hidup Aziz. Ia tidak ingin membangun simbol kemegahan, melainkan fasilitas yang fungsional dan inklusif. Interiornya dirancang sederhana namun modern, dengan pencahayaan yang menenangkan dan tata ruang yang efisien. Tidak ada menara besar atau kubah mencolok yang mendominasi pemandangan kota, karena tujuan utamanya bukan menarik perhatian, melainkan menyediakan kebutuhan. Aziz memahami bahwa ibadah adalah hak setiap orang, dan tugas orang yang memiliki kelebihan adalah membuka jalan bagi mereka yang membutuhkan. Kisah ini menjadi inspirasi karena menunjukkan bagaimana pengalaman pahit bisa diubah menjadi karya nyata. Aziz tidak memilih untuk mengeluh atau menyalahkan sistem. Ia memilih bertindak. Dari satu momen penolakan di hotel, lahirlah sebuah ruang ibadah di pusat kota dunia. Ini adalah pelajaran penting bahwa luka batin tidak harus berujung pada kebencian, tetapi bisa menjadi bahan bakar perubahan. Dalam dunia yang sering mengukur kesuksesan dari angka dan properti, Aziz menunjukkan bahwa nilai sejati terletak pada manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Bagi banyak muslim di London, Piccadilly Prayer Space bukan hanya masjid, melainkan pengingat bahwa mereka diakui dan dihargai. Mereka tidak lagi harus merasa asing di kota sendiri. Sementara bagi masyarakat luas, kehadiran masjid ini menjadi simbol toleransi yang nyata. Bukan sekadar slogan, ia mengajarkan bahwa keberagaman tidak harus dihindari, melainkan diakomodasi dengan bijak. Disinilah letak kekuatan cerita ini. Bukan pada kekayaan Aziz, tetapi pada caranya menggunakan kekayaan itu. Cerita Asif Aziz juga mengajarkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari perasaan kecil. Rasa tidak nyaman, rasa tidak adil, atau rasa tersisih. Jika perasaan itu disimpan, ia akan menjadi luka. Namun jika diolah, ia bisa menjadi energi. Aziz mengolah rasa ditolak menjadi visi. Visi menjadi rencana, dan rencana menjadi kenyataan. Ia tidak menunggu dunia berubah, ia memulai perubahan dari lingkup yang ia kuasai. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kisah ini mengingatkan bahwa setiap orang memiliki Trocadero masing-masing. Sesuatu yang bisa diubah menjadi manfaat jika kita mau berusaha. Tidak semua orang memiliki ratusan juta pound, tetapi semua orang memiliki pengaruh sekecil apapun. Ada yang bisa membantu dengan tenaga, ada yang dengan pikiran, ada yang dengan senyuman dan empati. Kuncinya adalah tidak membiarkan pengalaman pahit berlalu tanpa makna. Jadikan ia bahan bakar untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ketika orang lain mungkin memandang Aziz hanya sebagai miliarder properti, kisah ini memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Seorang manusia yang pernah merasa ditolak, lalu memilih untuk menciptakan ruang penerimaan. Di tengah dunia yang sering memecah belah berdasarkan perbedaan, tindakan Aziz menjadi contoh bahwa jembatan bisa dibangun bahkan di tempat yang paling tak terduga, seperti pusat hiburan kota besar. Masjid di Trocadero bukan hanya bangunan, tetapi pernyataan bahwa iman dan modernitas tidak harus bertentangan.
Akhirnya, kisah Asif Aziz adalah kisah tentang keberanian untuk bermimpi lebih besar dari kepentingan pribadi. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Dari satu penolakan sederhana, lahir sebuah ruang ibadah yang akan digunakan ribuan orang sepanjang tahun. Dari satu pengalaman pahit, lahir sebuah warisan toleransi dan kepedulian. Inilah makna sebenarnya dari motivasi dan inspirasi, mengubah luka menjadi cahaya dan mengubah keterbatasan menjadi kesempatan. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap kesulitan selalu menyimpan peluang untuk berbuat baik. Jangan biarkan pengalaman buruk membuatmu pahit. Jadikan ia alasan untuk menjadi lebih peduli, lebih berani, dan lebih bermanfaat. Karena siapa tahu, dari satu langkah kecil yang kamu ambil hari ini, akan lahir perubahan besar yang dikenang banyak orang di masa depan. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Ya, jika kamu ingin menonton video lainnya,